Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arita Astrid, STMS, berprofesi sebagai dosen pada program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran dan menjadi bagian dari dokumentasi dan laporan pada proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Sistem Tenaga Listrik, yang merupakan sebuah mata kuliah berbobot 3 SKS yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan analitis terhadap struktur, karakteristik, dan operasional sistem tenaga listrik. Mata kuliah ini disusun dengan pendekatan kurikulum berbasis capaian pembelajaran Outcome Based Education atau OBE, yang fokus utamanya adalah pada penguasaan kompetensi mahasiswa secara nyata, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara spesifik, mata kuliah Analisis Sistem Tenaga Listrik bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan analitis terhadap struktur dan karakteristik sistem tenaga listrik, mulai dari sistem pembangkitan, sistem transmisi, hingga sistem distribusi. Mahasiswa dilatih untuk bisa memodelkan dan menganalisa sistem menggunakan representasi matematis seperti pemodelan single line diagram, per unit system, serta pemodelan matrik Y-bus dan Z-bus melalui pendekatan berbasis metode numerik. Kemudian pada mata kuliah ini juga mahasiswa diharapkan untuk mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem tenaga listrik dengan menggunakan pemodelan-pemodelan numerik seperti analisa aliran daya, analisa gangguan, dan analisa-analisa lainnya. Lebih lanjut, pemahaman tentang operasional pada pembangkit juga dibahas pada mata kuliah ini untuk menumbuhkan kemampuan dalam pengambilan keputusan teknis yang efisien dan andal dalam pembangkitan energi listrik secara ekonomis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk mencapai 2 target capaian pembelajaran, atau dikenal juga dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar serta struktur sistem tenaga listrik, termasuk hukum kelistrikan, karakteristik komponen, dan model matematis, sehingga memiliki wawasan yang kuat terhadap konsep dan teori analisis sistem tenaga listrik secara menyeluruh. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan memodelkan sistem tenaga listrik dalam bentuk matematis, menyusun representasi diagram kelistrikan, serta menyelesaikan permasalahan aliran daya dan gangguan sistem menggunakan metode numerik dan teknik analisis dengan mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan keandalan sistem. Nah, dari 2 CPNK tadi kemudian dijabarkan menjadi 9 sub CPNK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi komponen utama sistem tenaga listrik dari pembangkitan hingga ke sistem distribusi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum dasar yang ada pada sistem kelistrikan seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan menerapkan hukum-hukum tersebut pada analisis rangkaian sistem tenaga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung daya aktif, daya reaktif, daya kompleks dalam sistem 3 fasa menggunakan pendekatan bilangan kompleks. Yang keempat, mahasiswa mampu memodelkan single line diagram sistem kelistrikan menggunakan rangkaian ekuivalen komponen sistem kelistrikan yang ada. Sub CPNK yang kelima, mahasiswa mampu mengubah parameter kelistrikan ke sistem per unit dan menjelaskan manfaatnya dalam analisis sistem. Yang keenam, mahasiswa mampu memodelkan sistem tenaga dalam bentuk matrik impedansi bus dan juga matrik admitansi bus sebagai dasar analisis numerik sistem, kemudian menyusun persamaan arus dan tegangan berdasarkan komponen matriks tersebut. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan metode numerik dalam menyelesaikan analisa aliran daya pada sistem tenaga listrik.
Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis gangguan simetris dan juga tidak simetris pada sistem tenaga listrik serta dampaknya terhadap operasi sistem tenaga. Dan sub CPFK yang terakhir, yaitu yang kesembilan, mahasiswa mampu mengevaluasi strategi pengoperasian pembangkit agar tercapai efisiensi biaya dan kestabilan sistem melalui konsep optimal dispatch. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ini sengaja dirancang dengan menggunakan pendekatan Student Centered Learning berbasis metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Tujuannya adalah untuk mendorong pemahaman secara mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan nyata di dunia teknik. Sekian penjelasan ringkas terkait mata kuliah analisis sistem tenaga listrik yang saya ampu. Berikut video ajarnya. Selamat menikmati dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, bagaimana kabarnya pada hari ini adik sekalian? Sehat ya, masih semangat ya semuanya. Apa memang ini masih pagi, jadi tidak ada alasan buat adik sekalian untuk tidak semangat. Oke? Jadi tanpa berlama waktu ini kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6, ya. Dimana pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai matrik impedansi bus atau dikenal dengan Z-bus dan matrik aplikasi bus atau dikenal dengan matrik Y-bus pada sistem tenaga listrik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh atau lebih lanjut mengenai topik ini adik sekalian, saya akan sedikit membahas flashback ini ke materi sebelumnya, karena memang materi sebelumnya ada kaitan yang sangat erat dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Di materi sebelumnya, kita itu sudah membahas mengenai equivalent circuit of our system atau rangkaian ekuivalen dari sebuah sistem tenaga listrik. Kalian kemarin sudah saya sampaikan ya, bagaimana nih kita memodelkan atau mendapatkan sebuah rangkaian ekuivalen dari generator, ya. Bagaimana nih kita memodelkan atau mendapatkan rangkaian ekuivalen dari sebuah transformator atau trafo, apakah itu trafo 2 fasa atau trafo 3 fasa. Bagaimana nih kita memodelkan komponen-komponen sistem listrik yang lain untuk mendapatkan rangkaian ekuivalennya. Contoh, valve transmisi, bagaimana nih kita memodelkan untuk impedansi, kemudian reaktansi atau resistansinya, seperti apa nih pemodelan sistemnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah dari masing-masing pemodelan rangkaian ekuivalen dari masing-masing komponen inilah yang akan kita susun secara struktur untuk mendapatkan pemodelan dari sistem kelistrikan secara utuh atau dikenal dengan single line diagram atau diagram garis dari sebuah kelistrikan. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini adik sekalian, saya mau tanya dulu nih, kira-kira dari kalian masih ada yang ingat nggak apa itu per-unit system? Dan apa fungsi serta kegunaan dari per-unit system untuk keperluan analisa pada sistem tenaga listrik? Ada yang bisa menjawab? Per-unit system atau biasanya disebut dengan sistem PU adalah metode normalisasi yang menyederhanakan suatu sistem listrik, baik itu ketegangan, ada arus, daya maupun impedansi dalam menyamakan nilainya dalam bentuk rasio tetap. Jadi per-unit system itu rumusnya adalah nilai kondif sama dengan nilai aktual nilai basis. Adapun fungsi dari sistem PU atau per-unit system itu adalah untuk menyederhanakan nilai seperti nilai impedansi, tegangan dan arus dalam sistem PU biasanya cenderung dalam nilai angka kecil seperti ada di range 0,1 sampai 2,0. Oke, itu adalah jawaban yang sudah tepat ya dan lebih detail ya mengenai apa sih itu per-unit system dan apa fungsi dan kegunaan dari per-unit system dalam perubahan analisa sistem tenaga listrik. Nah, kira-kira ada yang masih berkenal kalian terhadap per-unit system? Apa kita bisa langsung aja ke topik kali ini?
Sedikit ya, sudah ada lagi ya. Oke. Ini saya selalu membahas ini adik sekalian setiap pertemuan saya. Pertama, terima kasih. Apa sih capaian pembelajaran dari topik ini? Apa capaian yang diinginkan dari adik-adik sekalian setelah Anda mempelajari atau mendapatkan topik ini ya? Jadi capaian pembelajaran atau kuliah untuk topik ini itu adalah setelah Anda mempelajari topik ini, adik-adik sekalian nanti diharapkan ya mampu memodelkan dan menghitung matrik impedansi ataupun matrik impedansi dari sindelan diagram kelistrikan yang akan Anda periksa. Ya. Nah, capaian pembelajaran mata pilihan topik ini dibagi lagi nih menjadi seluruh capaian pembelajaran. Ya, di mana CPNK yang pertama kalian nanti diharapkan mampu untuk meng-create dan mendesain sindelan diagram dari sebuah sistem kelistrikan yang akan dianalisa. Dan yang kedua, sudah pasti dari sindelan diagram tersebut Anda nanti mampu untuk mendapatkan atau memodelkan matrik amplifikasinya dan juga matrik impedansinya. Ya. Nah, tujuannya apa ada di sekalian? Tujuan belajar tentang kopi ini. Yang pertama, kalian itu nanti mampu menjelaskan apa sih basic konsep dasar dari aplikasi dan juga impedansi. Walaupun itu mungkin sudah Anda gambarkan ya. Saya yakin ada sekali sudah familiar kan dengan aplikasi, impedansi. I'm pretty sure that you have familiar with this one ya kan. Ini sudah Anda dapatkan dari olah-olah yang basic ya kan di rangkaian listrik. Oke, kita lihat dari gambar di depan ini. Ini adalah gambar sistem kelistrikan yang paling sangat sederhana ya dari sekali ya. Di sini sudah terlihat yang ada yang menjadi satu bantirnya, ada juga di situ sistem transmisinya, ada jalur transmisinya juga untuk menurunkan rating tegangan sebelum didistribusikan ke tegangan yang lebih rendah lagi ya kan ratingnya tegangannya. Kemudian juga ada saluran distribusinya, ada ban-ban yang ada pada sistem tersebut. Ini kan sistem kelistrikan yang bisa kita katakan existing system real, seperti itulah ya. Nah, tapi kalau sebelum ini, Anda bisa kalau mau menganalisanya. Misalnya saya tanya, bagaimana nih berapa nih kita akan bagi dari kalian? Ya, berapa nih daya yang dibangkitkan oleh sistem pembangkitan yang ada di sini? So you have to calculate that one ya, harus mendapatkan berapa besar nilainya. Kalau Anda langsung menggunakan sistem yang ada di gambar ini, bisa nggak? Tidak. Makanya sebelumnya kita modelkan juga mendapatkan sistem sindelan diagram ya, diagram segarisnya, benar nggak? Inilah yang nanti kita akan modelkan ke diagram segaris, oke? Jadi kita lihat ada sekalian. Kalau di sini kita lihat bahwa power system networks are large. Sebenarnya sistem kelistrikan itu sebenarnya besar ya, besar, kompleks dan sangat rumit. Really seperti itu ya. Kalau yang kita jadi di lantai listrik itu masih sangat simpel sekali ya. Tapi kan realnya kok tidak seperti itu ada dari sekalian. Besar, kompleks, dan somehow it's not easy to analyze. Nah, jadi sistem yang besar tersebut itu merupakan interpolasi sistem yang ada pembangkitan di situ, pusat pembangkitnya yang sudah terdiri saluran transmisi juga, saluran distribusi, trafo, beban dan komponen-komponen kelistrikan yang lainnya. Karena sistem kelistrikan yang itu sangat besar jadi sekalian, sangat kompleks. Jadi kadang-kadang ada yang sadar untuk menganalisa performance dari sistem tersebut sangat sulit sekali kalau seandainya kita hanya menggunakan pemodelan matematika yang sangat sederhana. Jadi dia itu membutuhkan pemodelan matematika yang juga sudah kompleks. Data-data yang ada di analisa itu juga sudah tidak sedikit, ya kan? Nah, jadi bagaimana ini kita bisa dealing dengan data-data yang kompleks tersebut, dengan pemodelan matematika yang sudah kompleks tersebut ada itu sekalian. Ada salah satu cara, ya, yang bisa kita gunakan itu bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara yang bisa kita gunakan. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan memodelkan data-data tersebut ke dalam bentuk matrix. Ya, nah, oke, saya kasih dulu dong sederhana. Kita flashback lagi mata kuliah listrik ya sekalian. Pada kalian ini, analisa mes atau lu?
Sudah ya? Oke. Saya ulang ini yang sangat sederhana, hanya terdiri dari 3 logo. Oke, saya akan ngasih ini juga area ya. Oke, kemudian di sini juga ada nih. Nah, sebuah radio listrik yang paling sangat sederhana terdiri dari berapa not? Not 1, not 2, not 3, not 4. Berarti ini adalah not 5 ya. Berarti ini adalah rangkaian listrik yang paling sederhana yang hanya terdiri dari 5 not, berarti 15. Ini kan juga bisa kita katakan sinyalnya kan? Representasi atau representatif dari tentu listrikan. Tapi paling sederhana, berarti hanya terdiri dari 15, gitu ya. Jadi dari satu sumber tegangan, kemudian ini kita misalkan NAT 1, ini NAT 2, ini NAT 3, ini NAT 4. Oke. Kalau berdasarkan analisa loop atau analisa mesh, maka ini akan dibagi 3 loop ya dari sekalian. Kita misalkan ini adalah loop 1, ini adalah loop 2, ini adalah loop 3. Analisa loop itu, ya, persamaan ini kita tarik dari hukum KVL ya. Ya. KVL. Kirchhoff Voltage Law. Artinya apa? Kirchhoff Voltage Law. Jumlah tegangan. Ya, jumlah tegangan pada sumber untuk itu sama dengan voltage dan itu ya kita tarik persamaannya. Benar nggak? Dari sumber KVL ini akan didapatkan pada loop 1. Berdasarkan kesamaan loop KVL akan didapatkan. Kita misalkan ini loopnya itu searah jam-jam semuanya dari sekalian ya. Berarti kita harus menurunkan persamaan KVL itu 1, 2, 3 sesuai dengan searah jam-jam. Arahnya itu kan bebas ya. Either Anda mau memilih searah jam-jam, apapun atau misalnya itu kebalikan arah jam-jam, itu bebas. Kok nanti pada akhirnya juga akan didapatkan persamaan yang sama kan? Oke. Berdasarkan searah jam-jam, kita turunkan ini misalnya nomor 1. Bagaimana nomor 1? Ini kita misalkan ini adalah 2 volt yang sekalian. Min 2 ya, umum KVL kan? Umum KVL itu apa? Sigma V sama dengan 0. Iya nggak? Nah, kita lihat penjumlahan tegangan sama dengan 0. Ya, kalau dari 1 searah jam-jamnya berarti min 2 volt, benar? Nah, ditambah dengan dia masuk ke R1 ya. R1 itu dipengaruhi oleh I1 dikurang dengan I2. Iya kan? Benar kan? Akhirnya hasilnya ketemu dengan R4 tambah R4 dikali I1 dikurang dengan I3. Kita sederhanakan persamaan ini ada sekalian. Coba Anda mudahkan apa? Anda temukan R1 dikali I1, R1 I1 dikurang R2 I2 ditambah R4 I1 dikurang R4 I3 ya. Ini kita pindahkan ke kanan. Boleh ya? Boleh ya. Dapat itu 2 volt. Sederhana lagi. Maka akan didapatkan persamaannya itu adalah I1 itu bisa dikelompokkan ya. I1 R1 tambah R4 benar kan? Nah, dikurang dengan I2 R2 kurang dengan I3 R4 sama dengan 2. Ini adalah persamaan 1. Ya. Bagaimana kalau yang akan Anda analisa itu 10 bahas? 30 bahas. Sistem kelistrikan yang lebih kompleks. Apakah kalian akan menggunakan ketiga institusi dan eliminasi? Tidak kan? Gimana caranya? Ubah ke matriks. Kan? Ubah ke matriksnya. Kalau Anda akan ke matriks seperti apa? Berarti kalau kita ingin ubah ke matriks itu adalah matriks dari komponen R, ya kan? Dikali dengan matriks komponen arus sama dengan matriks komponen tegangan. Benar nggak? Ya kan, kalau misalnya Anda mau susun, benar nggak? Nah, coba kita susun dia kalau bentuk matriks. Ini L dulu. Dari persamaan ini. Bisa kan disusun dalam komponen matriks? Nah, ini saya jamukan ini karena ini adalah penjahatan dan dengan budaya maka ini PR lagi ya Anda daripada ya untuk menyusunnya dalam menjadi komponen matriks ya. Nah, maksud saya ini apa dari saya? Maksud saya nanti ini akan masukkan di sini nih. Jadi fungsi matriks itu sudah dilihat sama kalian. Jadi ini persamaan ini untuk mendapatkan arus metode substitusi eliminasi
Itu bisa Anda replace dengan metode yang lebih sederhana. Dengan apa? Hanya dengan mengubah mereka ini dalam bentuk matriks, kemudian Anda lakukan peralihan dan bungkus dari matriks dapat nilai AC ini. Kan seperti itu. Itulah fungsi dari matriks dan sebagainya. Kebayang nggak sama kalian kalau misalnya Anda menggunakan atau ini menganalisa kita berikan yang mana kompleks yang dia dari buruan maka 111 tak kira nggak benar gagal minta skrisu itu ya kan? Jadi Anda rangkum semua data-data tersebut ke dalam bentuk matriks. That's the foundation of matriix. Oke, nah di sistem analisis kalian sekalian ada dua matriks yang paling banyak digunakan. Yang pertama itu adalah matriks admittansi atau dikenal dengan admittansi matriks atau WMAT. Yang kedua itu adalah matriks impedansi atau dikenal dengan mass impedansi matrix. Nah, jadi sekarang kita balik lagi nih dari sekalian, balik lagi nih ke topik awal, impedansi dan matriks. Matriks impedansi dan matriks admittansi. Sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana untuk mengkonstruk and develop materi admittansi dan juga materi impedansi, saya mau tanya dulu nih, ada dua istilah saja, impedansi dan admittansi. Basic sekali. Apakah dari sekalian Mas Gina kira-kira apa yang itu admittansi, apa itu impedansi, dan apa perbedaan dari dua? Oke, silakan Tia. Apa itu impedansi? Apa itu admittansi? Untuk impedansi sendiri merupakan ukuran keterlambatan terhadap arus listrik kembali ke listrik. Nah, dia itu dilangsungkan menggunakan lusen. Sedangkan admittansi adalah ukuran pemudaan arus mengalir dalam rangkaian listrik kembali berupa AC. Kalau admittansi dia dilangsungkan dengan lusen. Impedansi dan admittansi berhubungan satu sama lain, dia baik secara fisik maupun fisik, dan mereka ini harus merupakan kebalikan satu sama lain. Dan untuk persamaannya dia bisa dibilang Z sama dengan 1/Y atau dia sama dengan 1/Z. Oke. Nah, tadi kita udah dengar nih penjelasan dari dia. Impedansi itu sebenarnya ada korelasi dengan admittansi. Nah, kira-kira saya tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak persamaan impedansi dan juga persamaan admittansi? Dan saya kira nggak usah Pak. Ya, silakan Mbak Yuri, bisa ingat persamaannya saja ya. Oke, nah jangan duduk dulu Bayu. Saya mau tanya dulu nih. Ini impedansi Bayu. Berarti impedansi itu adalah pembelahan dari resistansi tambah dengan reaktansi. Ini adalah admittansi. Admittansi itu adalah pembelahan dari konduktansi ditambah dengan subsetansi. Ya, oke. Silakan duduk Bayu. Ini persamaan yang paling basic sekali ya dari sekalian. Saya yakin ada mesti ingat. Ini adalah komponen dari real part-nya, ini adalah komponen imajinernya. Ini satuannya ohm, ini satuannya simen. Ini ada kaitannya satu sama lain. Kalau ini impedansi fungsinya menghambat arus, ya enggak? Semakin besar nilai impedansi, maka arus mengalir juga akan makin kecil. Penghambat arus kita lihat dari hukum ohm. Ini persamaan ini kan diturunkan dari simpul, analisa simpul. Nah kita lihat pada simpul 1 atau pada bas 1 ada di sini. Bas 1. Bas 1 itu adalah berarti V1, ya tak? V1 dikurang V0, V0 itu bisa diperoleh sama dengan 0 kan? Makanya V1 dikurang V0 dikali dengan Y12. V1 dikurang V2 dikali dengan Y12. V1 dikurang dengan V3 dikali dengan Y15. Kalau kita perlu nggak? Enggak, karena ini tidak ada guys. Sehingga arus injeksi pada masing-masing bas ini misalkan ini dan 4, kalau kita kembangkan berdasarkan persamaan dari admittansi tadi akan mendapatkan persamaan seperti ini. Benar tak? Kenapa ini 3 dan 4-nya 0, ini 3 dan 4-nya itu kan nggak ada. Dia tidak tempuh ke sumber pembangkit.
Jadi tidak bisa dirahasiakan seperti ini. Tadi dia sama dengan ngomong ya pada saat kita di klub sama kamu. Di sini kira-kira Pak, ada yang boleh tanyakan? Ya, silakan. Elis, apa pertanyaannya, Elis? Iya, baik. Sudah jelas. Di sini saya ingin bertanya Bu, apakah kurang mulai air dan volume dari suatu matriksnya itu harus selalu sebesar dengan jumlah push dalam sistem analisis ini? Yes, absolutely yes. Seperti yang saya bilang tadi, tetaplah ya, memang harus sesuai dan dekat dengan jumlah yang ada pada data. Makanya perlu Anda untuk merecognize atau menentukan terlebih dahulu sistem yang ada di tangan Anda ini ada analisa itu jumlah gasnya berapa. Kalau misalnya lebih dari 15, maka dia size itu dari 5 kali ini. Reference itu tidak akan kita masukkan ke dalam ukuran gas yang ada dalam ya. Jadi kalau misalnya tadi ini adalah 5 kali ini 4 kali 4 kan 14 ya. Ini adalah reference-nya kan. Reference itu bounding-nya berarti berapa size metricnya ya 4 kali 4. Anda harus mendapatkan juga dan kita sudah sebesar makan di kali. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, kalau tidak ada di sekalian, ya. Ini ada soal latihan ini, tapi sebelum itu saya minta soal ini mungkin bisa dikerjakan secara grup ya. Saya minta dari sekalian untuk membentuk grup kecil yang tidak 3 orang. Jadi nanti ini kalau Anda lihat itu adalah diagram reatansi ya, reatansi dari sistem yang sudah kita bahas di slide sebelumnya kalau nggak salah ya. Jadi di diagram ini silakan ada di sekalian sekarang menghitung komponen admitansi, metrik admitansi busnya atau bus admitansi ya. Nah sebelum kalian mulai kerjanya, saya mau tanya dulu kira-kira berapa nih ukuran metrik saat kalian berdua dari sistem ini? 3 ini adalah bagian pencengan ya. Berarti akan harus mendapatkan metrik sebesar ukurannya itu adalah 5 dari kanan. Silahkan dimulai mungkin untuk kelompoknya. 12 itu kan tambah 1 jadi dari 5 itu Kan berarti dengan kita simpen dari 15 ya. Oke, dari tadi ini tugas yang sudah saya berikan, saya anggap badan sekalian sudah paham ya, sudah paham dari latihan yang saya berikan tadi sudah paham ya. Bagaimana nih cara konstruk atau dibuat materi admitansi bahasa itu keperluan analisa sistem tenaga listrik ya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari sebagian? tidak Bu. Ya, nah, saya memberikan tugas tambahan ini buat Anda. Tugas tambahannya ini mengenai review jurnal ya, review jurnal clinical journal review. Lebih lanjut di mengenai tugas tersebut sudah saya paparkan juga di LMS atau SIDA, dan silakan Anda lihat saja ya di akun SIDA yang masih di dalamnya itu apa yang terdalamkan dengan tugas tersebut sudah saya jelaskan di sana. Jadi teman-teman mohon dilakukan seperti biasa sebelum pertemuan selanjutnya. Saya sudah berikan sufficient deadline untuk tugas tersebut. Mohon diperhatikan ya. Oke, kalau misalnya kalian ditanyakan, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di depan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.